Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah, bersalat pada Rasulullah dengan senantiasa mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak mualim yang berada di rumahnya masing-masing ataupun yang mendengarkan video ini, kita lanjut pembelajaran kita pada bab pertama daripada pembelajaran kita. Bisa dilihat bukunya masing-masing ya, yaitu tentang meraih kesuksesan dengan kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Untuk lebih memahaminya, maka kita akan terlebih dahulu membaca daripada Quran surah Al-Maidah ayat 48 yang menceritakan tentang kompetensi dalam kebaikan yang akan kita dengarkan secara seksama. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Ya, Alhamdulillah, baru saja kita perdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Maka untuk lebih lanjutnya, maka kita harus mengidentifikasi hukum bacaan daripada tajwid daripada Quran surah Al-Maidah ayat 48. Yang pertama, di situ ada kata wa anzalna ilaika. Di situ nun mati jumpa dengan zal. Maka nun mati jumpa dengan zal hukumnya ikhfa. Selanjutnya di situ nanya itu adalah hukum bacaannya ialah mad jaiz mumfasil, yang dimana ketika mad tabi'i atau bisa difahami asli bertemu dengan hamzah pada lafaz yang berbeda, maka wa anzalna itu cara bacanya ialah dipanjangkan ia dengan alasan itu hukum bacaannya ialah mad jaiz mumfasil. Selanjutnya musaddiqal musaddiqal, tanwin berjumpa dengan lam, maka hukum bacaannya ialah idgham bila gunnah. Selanjutnya wa muhaiminan alaihi, wa muhaiminan alaihi, minan alaihi, tanwin berjumpa dengan ain, maka hukum bacaannya ialah izhar, yaitu dibaca dengan jelas. Selanjutnya amma ja'aka, di situ ja'aka itu mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada lafaz yang sama. Kalau yang tadi pada lafaz yang berbeda, ini pada lafaz yang sama, maka hukum bacaannya ialah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Selanjutnya waja'alna, maka na itu hukum bacaannya ialah mad tabi'i, yaitu fathah berjumpa dengan alif, ataupun rangkaiannya itu seperti kasrah berjumpa dengan ya, ataupun dhammah berjumpa dengan waw mati. Dan setelah itu, setelah kita mengidentifikasi hukum bacaannya, maka kita akan mengartikan daripada Quran surah Al-Maidah. Coba kita fahami dari kata per kata. Maka kita dapati wa anzalna ilaika, dan kami telah menurunkan ilaika kepada kamu, kitababil haqqi, suatu kitab
yang penuh dengan kebenaran. Musaddiqal lima baina yadayhi, yang membenarkan terhadap apa yang ada di antara ataupun sesudah dan sebelummu. Minal kitabi wa muhaiminan alaihi, dari kitab-kitab dan yang menjaganya atasnya. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka putuskanlah di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan janganlah kalian mengikuti daripada hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haqq, dari apa yang telah datang kepada kamu dari kebenaran. Likullin ja'alna minkum syir'ah, bagi tiap-tiap umat kami telah menjadikan di antara kalian tuh syir'ah, yaitu peraturan. Minhaja, dan jalan yang terang. Walau sya'allahu laja'alakum, dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia akan menjadikan kalian ummatan wahidah, umat yang satu. Walakin, akan tetapi, liyabluwakum, Dia hendak menguji kalian. Fima atakum, terhadap apa yang Dia berikan kepada kalian. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kita dalam menjalankan kebaikan. Ilallahi marji'ukum, kepada Allah lah tempat kita kembali. Jami'an fayunabbi'ukum, semua Dia akan beritahu kepada kalian. Bima kuntum fihi takhtalifun, dengan apa yang kalian di dalamnya akan menjadi perselisihan. Setelah kita mengetahui arti perkata daripada Quran surah Al-Maidah ayat 48 ini, maka kita akan mengetahui apa sebab ataupun asbabun nuzul daripada Quran surah tersebut. Kita dapat pahami bahwa sebetulnya tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya Quran surah Al-Maidah ayat 48 ini. Tapi Quran surah Al-Maidah ini termasuk golongan surat Madaniyah, yakni surat yang turun pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Menurut riwayat Imam Ahmad, surat ini turun saat Rasulullah sedang menunggang unta. Lagian, paha unta tersebut hampir saja patah karena beratnya wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW. Selain itu, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas menjelaskan bahwa surah Al-Maidah ayat 48 ini turun berkenaan dengan peristiwa ahli kitab yang meminta keputusan kepada Rasulullah atas persoalan yang sedang mereka hadapi. Pada awalnya, Nabi Muhammad SAW diberi dua pilihan, yakni memutuskan persoalan mereka atau mencari solusi di dalam kitab mereka masing-masing. Namun Allah menurunkan ayat ini sebagai petunjuk kepada Nabi Muhammad atas pertanyaan yang disampaikan oleh ahli kitab tersebut. Maka selanjutnya kita akan coba memahami daripada pemahaman yang diutarakan oleh para mufassir tentang Quran surah Al-Maidah ayat 48 ini. Kita kutip sebagian pendapat mufassir, yaitu kita gali daripada tafsir Quran surah Al-Maidah ini daripada tafsir Al-Misbah karangan Profesor Dr. Quraisy Shihab. Maka ia menjelaskan dan menuturkan bahwa Quran surah Al-Maidah 48 ini kira-kira memberi pesan ada beberapa poin, yaitu kurang lebihnya ada 7 poin. Yang pertama, Quran ini diturunkan oleh Allah, yang dimana Allah menurunkan itu dengan cara yang hak, yaitu dengan kandungan-kandungan yang dimana kandungan itu mengandung kebenaran. Kedua, kitab Al-Quran ini berfungsi membenarkan kitab-kitab terdahulu. Kalau kita paham bahwa kitab terdahulu itu ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, Quran tidak meniadakan itu, tapi Quran mengakui itu semua. Dan Al-Quran menjelaskan bahwa itu adalah Quran adalah kitab suci yang turun sebelum dia. Yang ketiga, kitab suci Al-Quran juga sebagai pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu dan menjadi tolak ukur kebenaran terhadapnya. Maka hadirnya Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa yang disampaikan oleh kitab-kitab terdahulu itu benar. Itu tidak salah. Itu adalah memang firman Allah. Maka hadirnya Al-Quran menegaskan kebenaran kitab terdahulu dan menyempurnakannya. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup.
bukan sekedar cuma bacaan saja, bukan sekedar cuma hal-hal yang biasa, tapi untuk menjadikan kita sebagai pedoman hidup. Maka yang kelima, tiap-tiap umat memiliki syariat, yang dimana kita fahami umat-umat sebelum datangnya Al-Quran punya syariat-syariat tersendiri untuk umatnya. Sebagaimana umat dititipkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nabi-nabi mereka. Ketika nabi-nabi turun, nabi-nabi tersebut membawa syariat kepada umatnya. Yang keenam, Allah telah menjadikan syariat Nabi Muhammad sebagai penyempurna syariat para nabi terdahulu dan membatalkan syariat-syariat sebelumnya. Maka anak-anak mualim semua dapat kita fahami, kalau sempat syariat terdahulu kita terapkan, maka kita na'udzubillah min zalik, bahaya kita. Sebagaimana syariat dulu Nabi Musa. Nabi Musa dulu kalau mau bertobat solusinya bunuh diri. Na'udzubillah min zalik. Maka hadirnya Nabi Muhammad itu membatalkan syariat terdahulu dan menjadikan syariat yang diturunkan sekarang sebagai penyelamat bagi umatnya Nabi Muhammad. Kita paham betul umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Umat Nabi Muhammad umurnya pendek-pendek. Kata Nabi Muhammad, umur umatku tak lebih daripada 60 dan 70 tahun. Sedikit yang melebihi itu. Maka hadirnya syariat Nabi Muhammad mensahkan dan memparipurnakan syariat yang telah terdahulu dan membatalkan syariat-syariat yang menyulitkan bagi umatnya. Maka yang terakhir, umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu sehingga menghabiskan waktu untuk sia-sia. Kita paham, tadi sudah saya sampaikan bahwa umur umat Nabi Muhammad ini pendek-pendek. Kalau kita sibuk berdebat, sibuk untuk mencari kesalahan orang lain, maka waktu kita habis begitu-gitu saja. Tidak sempat untuk beribadah. Sedangkan ibadah itu ialah bekal kita setelah kematian. Umur sudah pendek, usia setelah kematian abadan abada selama-lamanya. Kalau kita gunakan untuk hal yang sia-sia, na'udzubillah min zalik, maka takutnya kita tergolong kepada orang-orang yang celaka di dunia kelak nanti di akhirat. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min zalik. Maka pada ayat ini juga diperkuat tentang berlomba dalam kebaikan ini seperti apa yang disampaikan Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berpesan kepada kita dan setiap umat mempunyai kiblat yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengabulkan semua kehendakmu. Sungguhnya Allah Maha Kuasa dan Maha segala-galanya. Maka dapat kita fahami bahwa Allah sendiri yang menyuruh kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan kita kalau berlomba-lomba dalam kejahatan, auzubillahi min zalik, tapi dalam kebaikan kita berlomba-lomba. Ada kawan kita yang sedekahnya gopek, kita sedekahnya 1.000. 1.000, 5.000, 5.000, 10.000. Jangan mau kalah. Kenapa? Karena kita berlomba semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadis yang juga menyegerakan ataupun menyuruh kita untuk bersegera dalam menjalankan kebaikan seperti apa yang disampaikan oleh hadis riwayat Muslim yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Apa katanya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali salihati fasatakunu fitanun ka fita'il laili muzlimi yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira badi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Apa kata Nabi Muhammad? Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Apa katanya? Bersegeralah kamu sekalian untuk melakukan amal-amal yang soleh, karena akan terjadi suatu bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, di mana ada seorang yang waktu paginya ia beriman, ketika waktu sorenya ia kafir. Dan ada kalanya, ada waktu sorenya ia beriman, di kala pagi ia pun kafir. Karena apa? Karena ia rela
menukarkan agamanya untuk sedikit remah-remah dunia yang tiada gunanya. Maka anak-anak mualim yang dimuliakan serta dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini mengajarkan kepada kita, begitulah lemahnya iman kita. Kalau kita fahami iman manusia ini kadang yazid, kadang yangkus, kadang naik, kadang turun. Maka tak heran seperti apa kata Nabi tadi. Kadang iman manusia itu naik. Ketika naik, dialah orang yang paling soleh, dialah orang yang paling bagus. Tapi ketika yangkus, ketika turun, summa na'udzubillah min zalik, kita melakukan dosa-dosa itu. Maka kuatkan iman kita. Maka perkokoh iman kita. Jangan sempat kita tergolong orang yang di akhir hayatnya adalah golongan orang-orang yang celaka, yang dimana orang tersebut tidak melakukan kebaikan, malah melakukan kemaksiatan. Anak-anak mualim yang dimuliakan serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membaca, setelah kita menganalisis tajwidnya, setelah kita memahami isi kandungannya, setelah kita mendengar serta memahami serta memahamkan dalam pahaman kita tentang apa yang dijelaskan oleh para ulama tentang ayat tersebut, maka tugas kita ialah menghafal ayat tersebut. Jadikan ayat tersebut ada di hati kita masing-masing. Jadikan ayat tersebut tertanam dalam pikiran kita, dan ayat tersebut terus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat Mualim sampaikan. Lebih dan kurang Mualim mohon maaf. Selanjutnya nanti pertemuan yang akan datang akan disampaikan oleh Ibu Laila Fatimah tentang kelanjutannya ialah Quran surah At-Taubah ayat 105 menjelaskan tentang etos kerja. Mungkin itu saja yang dapat Mualim sampaikan. Lebih kurang Mualim mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.